memuliakan. Saya undang semua bangkit berdiri. Ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Lagi layakkan ku hampirimu Tuhan, amin. Ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku layak ada di hadiratmu Bapa, layakkan, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Layakkan ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, haleluya, haleluya. Dunia hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku, amin, 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 haleluya, 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 haleluya. Oh, basuh hatiku, haleluya, 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 haleluya. Agar kita minta Tuhan basuh hidup kita, agar kita berlayak memuliakan Tuhan, agar kita layak meninggikan Tuhan, haleluya. Sekali lagi katakan, basuh hatiku Tuhan, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa, hanya dengan kesucian. Nanti saudara Stanley pimpin kita dalam doa pembukaan. Berlayak ada di hadiratmu Bapa, hanya dengan kesucian berlayak ada di hadiratmu.
menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang heran, Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai pagi hari ini Engkau telah memimpin langkah kami masuk dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, seminggu lagi Engkau telah pimpin dan tolong kami Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami bawa hidup kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami rindu ingin menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami berlayak Tuhan menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami yang datang dengan beban berat, kami akan pulang dengan kemenangan dari Engkau Tuhan Yesus. Kami akan pulang membawa kelepasan dari Tuhan. Kami pulang bawa kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi semua yang melayani Tuhan. Urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami semua sama-sama diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan segala selamat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih kita tetap berdiri ya. Ya Tuhan kita baik, amin. Dia sudah memelihara kita sampai saat ini. Bahkan kalau kita sehat kuat saat ini, bukan karena kita pintar merawat tubuh kita, amin. Semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong kita, Dia sudah memelihara, Dia menutup bungkus kita dengan kuasa-Nya sehingga kita tetap sehat kuat sampai saat ini. Haleluya. Nyata kuasa Tuhan, Dia Allah yang baik. Mari kita mau tinggikan Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Amin. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik lagi. Dia sungguh baik, amin. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik bagi saya dan saudara. Dia sudah mati dan bangkit dan naik ke surga untuk saya dan saudara. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Amin. Mari puji dan sembah Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kenangan, kuasa mengalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
bagi. Dia ada di dalamku, bergerak dalamku. Amin. Gerak di Tuhan Allah kembangkanku. Dia penuhi hati dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Lagi, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Amin. Tuhan Allah menyelamatkan, kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Haleluya. Ku bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia sekali lagi, Dia sungguh baik. Haleluya. Amin. 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 Oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik. Amin. 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 Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Kebaikan-Mu tidak dapat diukur ya Tuhan. Kebaikan-Mu kami tidak dapat membalas Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Dan tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Semua dalam perhatian Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya. 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 Amin. 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 Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Syukur bagi Dia, bagi Dia. Allah yang kuasa. Amin. Yang menjadikan segalanya. Haleluya. 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 Yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa. Katakan, oh sebab Tuhan baik. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Selamanya kasih setianya. Kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi katakan, Tuhan Engkau baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. 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 Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin.
Bahkan seruan kami pun ya Tuhan, Engkau mendengar. Dan kemanapun kami melangkah, Engkau ada bersama kami. Dan apapun yang kami alami Tuhan, Engkau ada bersama kami. Haleluya. Tidak pernah Engkau biarkan kami, anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau ya Tuhan. Oh, Haleluya. Engkau selalu mendengar. Dan Engkau selalu memberikan pertolongan-Mu bagi kami. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Yang heran dan berkuasa. Firman yang disampaikan ya Tuhan. Biarlah mengandung kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga firman itu tertancap dalam hati kami ya Tuhan. Masuk dalam hati kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Lebih baik lagi ya Tuhan. Dan berjalan seturut kehendak Tuhan. Yang semakin hari, semakin menuju kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus baik buat kita semua. Kita tidak bisa mengingkari bahwa Dia memang baik, saudara-saudara. Tiap-tiap hari dari apa yang kita jalani, kita rasakan kebaikan Tuhan. Tidak pernah berhenti kebaikan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita di hari-hari yang kita jalani. Waktu senang kita rasakan kebaikan Tuhan. Tapi saudara, pada waktu keadaan tidak baik pun kita rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan itulah pada pagi ini kita ada di rumah Tuhan untuk bersyukur lagi kepada Tuhan. Untuk kita membangun persekutuan lagi dengan Tuhan supaya kita tetap dapat kekuatan untuk kita dapat menjalani hari-hari yang masih ada di depan kita. Kita akan terus berjalan dalam iman sampai kita mencapai garis akhir kita ketemu dengan Tuhan yang kita cinta. Puji Tuhan. Firman Tuhan masih di 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Nabi Elisa bernubuat, besok kira-kira pada waktu yang sama akan ada masa kelegaan, ada kelimpahan. Pada waktu yang sama, 4 orang kusta yang ada di pintu gerbang Samaria, mereka berkata seorang kepada yang lain, kalau kita masuk ke kota kita akan mati. Kita berdiri di sini kita juga akan mati. Jadi sekarang mari kita menyeberang ke perkemahan orang Aram. Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Kalau mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara-saudara,
ini bukan kebetulan, tetapi sudah diatur oleh Tuhan. Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati mereka. Itu sebabnya mereka berkata seorang pada yang lain, mari kita bergerak, pergi ke perkemahan orang Aram. Dan mereka tidak menunda waktu. Pada waktu senja, firman Allah mencatat mereka pergi ke perkemahan orang Aram. Dan betapa kaget mereka ketika sampai di pinggir perkemahan itu, ternyata tempat itu dalam keadaan sunyi. Mereka tidak melihat ada orang, mereka tidak mendengar ada suara pada waktu itu. Semakin mereka mendekat, mereka mendapati kenyataan bahwa perkemahan itu sudah ditinggalkan oleh orang-orang Aram. Pada waktu mereka melangkah dengan iman, langkah-langkah mereka itu seperti langkah pasukan tentara yang sangat besar sehingga menggentarkan hati orang-orang Aram. Dan pada waktu itu mereka tidak berpikir panjang. Mereka tidak mempersiapkan apa yang harus dibawa. Pada waktu itu mereka masing-masing menyelamatkan diri mereka, pergi meninggalkan tempat itu. Sebab suara itu sangat mengganggu mereka. Suara itu sangat menakutkan mereka. Suara itu seperti teror yang begitu hebat yang membuat mereka tidak berlama-lama untuk melarikan diri. Nah, saudara-saudara, pada waktu orang-orang Kusa sampai ke tempat itu, mereka adalah orang-orang yang pertama yang melihat dan mengalami apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Mereka melihat dan mengalami. Coba kalau waktu itu mereka tidak mengikuti kata hati mereka, mereka tetap berdiam di tempat menunggu kematian, dan memang mereka akan mengalami kematian karena kelaparan yang begitu hebat. Tetapi karena mereka mengikuti kata hati mereka, mereka bergerak sekalipun saya membayangkan mereka dalam keadaan yang lapar, mereka harus berjalan untuk satu perjalanan yang jaraknya tidak pendek. Itu sangat berat sekali buat mereka. Tetapi mereka berjalan sampai di perkemahan. Mereka adalah orang yang melihat apa yang Tuhan buat bagi mereka. Tetapi mereka juga sadar bahwa apa yang mereka alami itu bukan hanya untuk mereka. Tuhan mau supaya mereka sampaikan kabar baik kepada orang-orang Samaria. Jadi saudara-saudara, mereka adalah orang pertama yang melihat perbuatan Tuhan, dan mereka juga orang pertama yang sampaikan berita kepada orang-orang di Samaria. Nah saudara-saudara, pada waktu mereka berjalan ke perkemahan itu ada dua hal yang saya dapat tangkap. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Pertama, mereka melihat dengan iman. Mari kita baca sekali lagi di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang keempat. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang Kusta ini. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Mereka melihat ada dua peluang, hidup dan mati. Karena peluang inilah mereka bergerak menuju ke perkemahan orang Aram. Tetapi saudara-saudara, pada waktu mereka berjalan ke perkemahan orang Aram, mereka tidak membawa diri mereka untuk dibinasakan oleh orang-orang Aram. Mereka tidak dalam keadaan putus asa sehingga mereka ingin cepat mati. Biasanya orang yang putus asa karena melihat persoalan yang terlalu berat dan tekanan yang dirasakan itu terlalu hebat, atau mungkin ada rasa malu yang tidak tertahankan sehingga orang bisa gelap pikirannya dan melakukan satu tindakan yang merugikan diri sendiri. Kita seringkali mendengar ada orang-orang yang bunuh diri karena mereka putus asa. Mereka minum racun barangkali, atau mereka terjun bebas dari ketinggian tertentu. Tapi saudara-saudara, orang-orang Kusta ini ketika mereka berjalan, mereka tidak dalam keadaan putus asa, tapi mereka berjalan dengan melihat sesuatu yang ada di depan mereka, sesuatu yang mereka tidak tahu seperti apa, tapi mereka melihat dengan iman mereka. Kalau mereka melihat dengan mata mereka, mereka melihat bahwa perkemahan orang Aram itu merupakan neraka buat mereka.
Kalau mereka melihat dengan mata mereka melihat bahwa kalau sampai di perkemahan orang Aram, mereka akan dibunuh oleh orang-orang Aram. Tapi mereka tidak berjalan dengan mata mereka. Mereka melihat dengan iman. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 5 ayat 7 di sana dikatakan hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam terjemahan yang lama dikatakan begini, karena perjalanan kami dengan iman bukannya dengan penglihatan. Saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat itu sangat terbatas sekali. Tetapi iman dapat melihat jauh lebih daripada apa yang ada di depan mata kita. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini. Mereka melihat dengan iman. Kalau mereka melihat dengan mata mereka, semakin mereka mendekat ke perkemahan orang Aram, itu akan membuat mereka semakin takut. Tapi karena mereka melihat dengan mata iman, mereka melihat ada sesuatu yang hebat akan terjadi. Mereka melihat ada satu kehidupan. Ini yang mendorong mereka terus berjalan. Sehingga saudara-saudara, ketika mereka sampai di perkemahan itu dan mereka mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka melihat dan mereka mengalami apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Besok kira-kira waktu yang sama akan ada kelimpahan yang luar biasa. Masa kesesakan akan diganti dengan masa kelegaan. Masa kelonggaran, masa kelimpahan. Dan yang bisa mengerjakan itu adalah Tuhan sendiri. Mereka berjalan dengan menggunakan iman mereka. Saudara-saudara, ada banyak hal yang ada waktunya di mana kita tidak bisa menggunakan mata kita sebab sangat terbatas. Mata kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan kita. Mata kita hanya bisa melihat persoalan-persoalan yang besar yang kita hadapi. Tapi dengan iman kita bisa melihat di balik semua itu ada sesuatu yang hebat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Kemudian nih, yang kedua, mereka memperkatakan perkataan iman. Coba saudara perhatikan sekali lagi, ketika mereka berkata satu sama lain kepada teman-teman mereka berkata begini, jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan orang Aram. Kalau mereka memberi kita hidup, kita akan hidup. Kalau mereka mematikan kita, kita akan mati. Kalau mereka memberi kita hidup, kita akan hidup. Kalau mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah saudara, pada waktu mereka berjalan, mereka tidak berkata dalam hati mereka, kita akan mati, kita akan mati. Kita akan menghadapi neraka dunia ini. Kita akan dibantai oleh orang-orang Aram. Tetapi dalam hati mereka ketika mereka berjalan menuju ke perkemahan orang-orang Aram itu, saya membayangkan mereka berjalan dengan penuh kepastian. Karena mata iman mereka melihat ada sesuatu yang hebat yang akan mereka alami. Dan dalam perjalanan itu, dalam hati mereka mengatakan perkataan-perkataan iman, perkataan yang membangkitkan iman mereka sehingga mereka berjalan terus sampai ke perkemahan itu dan betapa kaget ketika mereka melihat semua yang ada di depan mata mereka. Tidak terbayangkan. Sebab ketika mereka ambil keputusan untuk melangkah ke perkemahan orang Aram, dari kejauhan mereka melihat orang-orang Aram itu sedang ada di perkemahan mereka. Tapi semakin mereka berjalan mendekat, langkah-langkah itu menggentarkan hati orang-orang Aram sehingga mereka melarikan diri. Dan ketika orang kusta sampai ke perkemahan itu, haleluya, mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan, memperkatakan perkataan iman. Mari kita melihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, saya membaca dari versi Indonesia Modern Bible. Demikian firman Tuhan. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan, harus selalu kamu baca dan
perkatakan. Harus selalu kamu baca dan perkatakan. Kenapa? Harus dibaca dan diperkatakan. Ada waktu di mana kita membaca firman Tuhan, kita membaca dalam hati. Tapi kita membaca dalam ayat ini, harus kamu baca dan perkatakan. Kenapa harus diperkatakan? Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan itu, kita mendengar. Dan Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada waktu kita memperkatakan firman, telinga kita mendengar. Sehingga menimbulkan iman di dalam diri kita. Dengan iman itulah kita memperkatakan perkataan iman. Dan dengan memperkatakan perkataan iman, saudara-saudara kita akan dibawa kepada pengalaman yang luar biasa, pengalaman hebat yang Tuhan akan kerjakan ketika kita memperkatakan perkataan iman. Itu sebabnya, mari saudara-saudara, kita tidak mau memperkatakan perkataan yang sia-sia, perkataan yang melemahkan iman kita. Hari-hari ini ada begitu banyak hal-hal yang kita dengar yang melemahkan iman kita. Ada begitu banyak orang-orang yang terintimidasi. Ada begitu banyak orang yang merasa diteror dengan berita-berita yang didengar pada hari-hari. Bukan hanya segelintir orang, tapi kita melihat ini sudah mendunia. Semua orang ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Diteror dengan berita-berita yang selalu didengar. Bukan berita yang baik. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mau dengar berita yang baik, mari baca firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan, maka telinga kita mendengar, dan apa yang kita dengar itu menimbulkan iman di dalam diri kita. Dan dengan iman itu kita akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman hebat bersama dengan Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham di dalam hidupnya. Kita melihat dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan ayat selanjutnya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham, dia di dalam keadaan kekhawatiran. Kenapa? Sebab 10 tahun sudah berlalu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu belum ada wujudnya. Dan Allah tahu apa yang dirasakan oleh Abraham. Itu sebabnya untuk kedua kali Allah datang kepadanya dan meneguhkan apa yang dijanjikannya. Pada waktu Abraham berpikir bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah hamba yang dia percaya itu Eliezer. Tapi Tuhan berkatakan bukan dia, tapi anak yang lahir dari Abraham, anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Dan bagaimana Allah meyakinkan Abraham? Yaitu dengan cara Allah membawa Abraham keluar untuk melihat ke langit. Allah menunjukkan bintang-bintang di langit. Lihat dan hitung. Berapa banyak yang engkau bisa hitung? Sebegitulah keturunanmu nanti. Nah saudara-saudara, saya coba iseng cari di Google, berapa jumlah bintang yang ada di langit itu. Bintang yang kita melihat nun jauh di sana kecil sekali. Ternyata saudara-saudara, bintang itu 100 miliar kali 100 miliar. Nolnya 22. Dan Tuhan katakan, lihat
bintang-bintang di langit dan hitung semuanya. Seberapa engkau bisa menghitung, sebegitulah keturunanmu. Dan ketika Tuhan sampaikan itu kepada Abraham, Abraham percaya kepada Tuhan. Dia mempercayai Tuhan. Itu sebabnya sekalipun dia masih menunggu 15 tahun dan sekalipun dia melihat kenyataan bahwa tubuhnya makin lama makin menjadi lemah dan dia tidak mungkin mempunyai keturunan. Juga Sarah pun sudah mati haid. Tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan. Dia tidak mengingkari semua ini. Tapi ketika dia melihat bintang, dia ingat janji Tuhan. Bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Itu sebabnya tiap hari dia mengatakan perkataan iman. Aku akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanku akan seperti bintang di langit. Tiap hari itu yang dia perkatakan. Dalam hari-hari penantian sampai kepada hari di mana janji Allah digenapi dalam hidupnya. Dia melihat semua itu terjadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, mari, apapun kenyataan yang kita hadapi, kita tidak mengingkari bahwa apa yang kita hadapi mungkin sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat menakutkan hidup kita. Tapi mari, sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat dengan mata iman. Dan kita memperkatakan perkataan iman, bukan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan iman sama sekali. Mari kita menjalankan gaya hidup, memperkatakan perkataan iman tiap-tiap hari. Sebab dengan kita memperkatakan perkataan iman, itu akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman luar biasa. Kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya, kekuatannya. Tapi ketika kita hanya mengatakan hal-hal yang negatif, itu melemahkan iman kita. Dan saudara, kita tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita melihat di sini, saudara-saudara, orang-orang kusta. Dua hal yang mereka lakukan ketika mereka berjalan menuju ke perkemahan orang Aram itu. Mereka melihat dengan mata iman. Kemudian dalam berjalan dalam hati mereka, mereka memperkatakan perkataan iman. Ada kehidupan yang baru. Ada sesuatu yang luar biasa di perkemahan itu. Dan apa yang mereka percaya itu yang mereka alami. Apa yang mereka lihat itu yang mereka alami. Dan saudara-saudara, saya percaya Tuhan juga mau kerjakan ini bagi kita sekalian. Apa yang kita lihat itu yang akan kita alami dalam hari-hari pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Markus 11 ayat 22 berkata, percayalah kepada Allah. Dalam versi Indonesia Modern Bible dikatakan, Yesus berkata, milikilah iman Elohim. Milikilah iman Allah. Haleluya. Apa artinya memiliki iman Allah? Apakah kita menjadi seperti Allah? Bukan, saudara-saudara. Bagi Allah semua itu menjadi mungkin. Miliki iman Allah artinya sekalipun kita menghadapi satu kenyataan yang kita lihat dengan mata kita, itu sesuatu yang sangat besar, sangat sukar dan tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau kita memiliki imannya Allah, maka kita melihat bahwa Allah, Dia sanggup merubah semua keadaan itu. Saudara, hari-hari depan kita masih panjang. Tapi mari kita mau menjalankan gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari tiap-tiap hari kita memperkatakan perkataan iman yang akan membawa kita kepada pengalaman yang hebat di dalam Tuhan. Bukan status kita, bukan berapa lama kita sudah dalam Tuhan. Bukan karena hamba Tuhan, bukan karena majelis, bukan karena pelayan. Tapi semua yang percaya ketika kita menerapkan gaya hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Memperkatakan iman. Tiap-tiap hari kita memperkatakan firman Tuhan. Maka itu akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita semakin mengagumi Tuhan kita dan kita akan terus melekat kepada Dia sampai di penghujung perjalanan iman kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita memasuk di dalam doa dan mari kita menyanyikan sebuah pujian. Semua pasti jadi, percayalah. Imankan firman-Nya, gerakan tangan Allah. Saudara, ketika kita mengimankan firman Allah, apa yang kita baca, yang kita perkatakan, kita imani, itu menggerakkan tangan Allah. Haleluya. Haleluya.
semua pasti jadi. Percayalah, semua pasti jadi. Percayalah, imankan firman-Nya, gerakan tangan Allah, semua pasti jadi. Percayalah, semua pasti jadi. Percayalah, semua pasti jadi. Percayalah, imankan firman-Nya, gerakan tangan Allah, semua pasti jadi. Percayalah, lagi nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Semua pasti jadi, percayalah. Ketika kita mengimankan firman Allah, saat itu kita sedang menggerakkan tangan Allah. Tangan yang berkuasa itu ketika dia bergerak, dia membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, hari ini kita sedang menghadapi satu keadaan yang kita lihat dengan mata kita itu tidak mungkin. Sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, membuat kita gelisah tiap-tiap hari. Tapi ketika kita melihat dengan mata iman, dan ketika kita memperkatakan perkataan iman, perkataan firman Tuhan ini, maka iman kita timbul. Dan dengan iman ini kita menggerakkan tangan Allah. Dan tangan Allah akan bekerja dengan begitu dahsyatnya bagi kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan terus dengan iman. Katakan ke dalam diri kita semua, semua pasti jadi, percayalah. Katakan pada diri kita sendiri, percayalah, percayalah, percayalah. Haleluya. Semua pasti jadi, percayalah, imankan firman-Nya, gerakan tangan Allah, semua pasti jadi. Semua pasti jadi. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Pada pagi ini kami berkata pada diri kami sendiri, ya Tuhan, bahwa semua pasti jadi dan kami percaya. Haleluya, kami percaya kepada firman-Mu. Ketika kami mempercayai, mengimani firman-Mu, maka Tuhan, Engkau bergerak dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Engkau tahu pergumulan yang sedang kami hadapi, Tuhan. Engkau tahu seberapa berat beban yang menekan hidup kami tiap-tiap hari. Tapi ketika kami imankan firman-Mu, Engkau bergerak dengan kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu, ya Tuhan. Haleluya.
Biar para singer saja nyanyikan pujian ini, sementara saudara di tempat berdiri, saudara berdoa kepada Tuhan apapun yang sedang dihadapi pada hari-hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita belajar dari orang kusta ini. Mereka tidak melihat perkemahan itu sebagai neraka yang akan membuat mereka mengalami kematian. Mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi dengan mata iman mereka melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Mari lihat dengan mata iman kita di balik semua apa yang sedang kita alami. Mungkin bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Kita mungkin bertanya, Tuhan, kenapa tidak pernah berhenti apa yang saya alami dalam hidup ini? Terus datang, belum selesai datang lagi, yang lebih berat lagi. Belum selesai datang lagi yang lebih besar lagi. Sehingga mungkin kita sudah kelelahan. Tapi saudara, mari imankan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini kita butuh firman Tuhan. Itu sebabnya baca firman Tuhan dan perkatakan. Sebab pada waktu kita perkatakan firman Tuhan, iman itu timbul. Dan dengan iman itu akan membawa kita masuk dalam pengalaman-pengalaman hebat di dalam Tuhan. Bukan karena kita sudah lama dalam Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman hebat. Tapi ketika kita mengimankan firman Tuhan, kita sedang menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kita semua. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Engkau ada di sini Tuhan, Engkau melihat keadaan kami. Dan Kau tidak biarkan kami bergumul sendirian Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Ada tangan yang menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Dan kami tidak mau sebatas hanya mengatakannya Tuhan, tapi kami melihat, kami mengalami. Seperti orang-orang kusta, mereka melihat dan mereka mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suara kita, besarkan Tuhan. Lihat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Milikilah imannya Allah, haleluya. Sekalipun kita tidak mengingkari apa yang kita hadapi itu satu masalah yang besar, tapi dengan percaya kepada Tuhan semua pasti jadi. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagi pujian ini. Semua pasti jadi, percayalah. Saudara yang percaya, maukah saudara nyanyi sambil angkat tangan kepada Tuhan? Haleluya, haleluya, haleluya. Pada waktu kami angkat tangan, Kau turun tangan ya Tuhan. Engkau bergerak dengan kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu ya Tuhan. Memberi pertolongan bagi kami. Haleluya Tuhan Yesus. Pulihkan percaya kami Tuhan. Sebab hanya percaya kepada Tuhan itu akan membawa kami untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Haleluya Yesus. Semua pasti jadi, percayalah. Semua pasti jadi, percayalah. Semua pasti jadi, percayalah. Imankan firman-Nya, gerakan tangan Allah. Semua pasti jadi, percayalah.
Semua pasti jadi. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Amin, haleluya. Mari besarkan Tuhan. Jangan besarkan persoalan kita, mari besarkan Tuhan. Pada pagi hari ini, dengan iman kita mari besarkan Tuhan. Besarkan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib ya Tuhan, Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar lihat dan alami kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita melihat dengan mata iman kita dan terus memperkatakan firman Tuhan, kita lihat dan mengalami kuasanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. Engkau besar. Mari yang pria katakan, besar Engkau Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari sama-sama katakan dengan iman, berkatakan Dia besar. Haleluya. Oh haleluya. Ketika kita memperkatakan firman-Nya, kita menggerakkan tangan Allah yang tidak terbatas untuk melakukan sesuatu yang besar. Haleluya, haleluya. Oh Engkau besar ya Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Mata iman kami hanya melihat kepadamu Tuhan, dan kami membesarkan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
besar Allahku. Selamanya besar ajaib. Yesusku selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib, haleluya. Lagi dengan kuat katakan selamanya besar dan ajaib. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, besar Engkau Allah kami. Selamanya Engkau besar dan ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya Tuhan Yesus kami melihat dengan mata iman kami. Kami melihat kepadamu dan kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami berterima kasih Engkau sudah membayar harga yang mahal ya Tuhan. Oleh darah-Mu Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Terima kasih. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami terus dalam perhatian Tuhan tiap-tiap hari. Apapun yang kami alami Tuhan. Pada saat kami merasa kami sendiri, ada Tuhan yang memperhatikan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengetahui bahwa begitu berharganya kami di hadapan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami akan terus memandang kepadamu. Kami akan terus percaya kepadamu. Kami akan terus percaya kepada firman-Mu. Kami memperkatakan firman-Mu untuk membawa kami pada pengalaman-pengalaman dahsyat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Sambil pegang roti di tangan kanan kita masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kanan kita masing-masing, lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan dan diserahkan bagi kita sekalian. Saudara, mari kita melihat ketika dia disalib, tubuhnya dihancurkan seperti tanah yang dibajak. Mukanya sudah tidak lagi kelihatan elok, sehingga orang tidak mau memandangnya. Semua dia terima karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia sudah bayar harga yang mahal. Hanya lewat kematiannya kita memperoleh hidup. Tanpa kematiannya tidak ada kehidupan. Oleh karena itu mari kita menghargai kasih Tuhan. Kita menghargai apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dan kita mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan yang kita terima karena kita percaya, kita mau pertahankan. Dan kita terus memandang kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Kita ingat kepada Dia. Di tengah-tengah masa-masa yang kita alami mungkin sangat sukar sekali. Keadaan yang sangat gelap dan tidak memberikan pengharapan. Kita tetap ingat kepada Tuhan. Kita tetap cinta kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, sampai kapanpun saya mau cinta Tuhan selama-lamanya. Sampai saya ketemu dengan Tuhan, saya mau cinta Tuhan. Haleluya. Mari kita makan roti ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Engkau layakkan kami menghampiri-Mu. Dan pada pagi ini kami menghampiri-Mu dengan iman. Kami bawa ucapan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih
Terima kasih buat kaya terbesar atas hidup kami. Kau selamatkan kami Tuhan. Engkau dihancurkan hanya untuk kami. Terima kasih Tuhan buat semua. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Dan kami akan terus mengasihi Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami tidak mau melepaskan tangan kami dari tangan Tuhan yang kuat. Kami mau terus melekat kepada Tuhan. Kami mau cinta Tuhan selamanya. Haleluya, karena Engkau sudah cinta kami terlebih dahulu. Kami pun akan cinta Engkau sampai di akhir hidup kami Tuhan Yesus. Sekalipun dalam perjalanan iman kami Engkau tidak menjanjikan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Dan kami mau tetap pegang Engkau Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sambil pegang anggur di tangan kan kita masing-masing dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur di tangan kan kita masing-masing, lambang dari darah Yesus, darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak berdosa, darah yang sudah mengalir di bukit Golgota, darah yang membasuh kita, menyucikan kita lebih putih daripada salju. Oh saudara, mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Engkau sudah mati, darah-Mu yang sudah menyucikan saya, membenarkan saya, dan saat ini saya berdiri sebagai orang yang benar. Haleluya, haleluya. Mari kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, tidak ada kata-kata lain selain terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau berhenti untuk berterima kasih kepada Tuhan. Baik ataupun tidak baik keadaan kami tidak mau berhenti berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau menjadi umat Tuhan yang dalam segala keadaan tahu berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Amen. Pada waktu semua berjalan dengan baik, kami diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah, kami berterima kasih. Tapi ketika kami dibawa ke lembah yang gelap, ya Tuhan, lembah penuh dengan air mata, kami tidak mau Tuhan berhenti untuk berterima kasih kepada-Mu. Ganti daripada pengeluhan, kami mau Tuhan berterima kasih kepada-Mu. Sebab Tuhan, apapun keadaan yang kami alami dalam hidup kami, Engkau tetap baik buat kami Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami melihat begitu banyak hal-hal besar yang Tuhan kerjakan bagi kami sekalian. Dan pada pagi ini Tuhan, setelah kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau layakkan kami makan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh terima berkat dari Tuhan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan, oh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ketika kami layak makan tubuh dan darah-Mu, maka Tuhan ada kesembuhan. Amin. Engkau bekerja dengan kekuatan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Orang-orang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan dan kami akan terus berjalan dan terus mengasihi Engkau. Kami tidak mau melupakan Engkau kapanpun, dalam keadaan apapun Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau, kami mau tetap cinta Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya Tuhan, di penghujung ibadah ini Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Kami merasakan kebaikan yang tidak bisa kami ceritakan ya Tuhan. Walau seringkali ketika kami menghadapi saat-saat berat dalam hidup ini, kami mengeluh kepada Tuhan. Tapi Engkau baik buat kami Tuhan. Ketika kami mengeluh kepada-Mu, seolah-olah kami mempersalahkan dengan apa yang kami alami. Kami mempersalahkan Tuhan, tetapi Engkau tetap baik buat kami. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap ulurkan tangan buat kami. Sehingga Tuhan, kami bisa melewati saat-saat yang paling sulit pun dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami bisa lewati semua karena kebaikan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami percaya hari-hari perjalanan iman kami sampai di penghujung jalan kami akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Itu tidak akan menghentikan kebaikan Tuhan. Semakin banyak hal-hal yang kami alami dalam hidup ini, semakin banyak juga kasih Tuhan, kebaikan Tuhan akan kami alami. Itu sebabnya Tuhan, kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau pimpin kami Tuhan, bawa kami
dari hari ke hari dalam iman yang terus bertambah-tambah dalam Engkau. Dalam iman yang membawa kami melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan kami menjadi anak Tuhan yang melihat dan mengalami. Bukan hanya melihat tetapi tidak mengalami ya Tuhan. Betapa tersiksanya, betapa menderitanya kami ketika kami melihat tetapi kami tidak mengalami. Tapi biarlah Tuhan tolong kami semua menjadi umat Tuhan yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami melihat dan kami mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus, kami seperti orang-orang kusta ini pergi keluar memberitakan kabar baik. Apa yang sudah kami alami kami beritahukan kepada orang lain. Dan Tuhan pada pagi ini Engkau yang tahu keadaan umat-Mu, pergumulan yang sedang dihadapi, kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi, kekurangan barangkali juga gangguan kesehatan. Kami percaya kepadamu Tuhan, ada kekuatan dahsyat dari Engkau ketika kami beribadah kepadamu, ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami Tuhan larut dalam hadirat-Mu, maka kami boleh rasakan ada kekuatan dahsyat yang Tuhan lepaskan. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan keadaan kami. Yang lemah dapat kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Yang sakit pun Tuhan boleh terima aliran kuasa Tuhan yang begitu hebat bekerja. Kuasa ini menyembuhkan, haleluya. Kekuatan ini begitu dahsyatnya menembusi semua. Sehingga apa yang mustahil itu menjadi tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan juga tidak mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Engkau menjamah semua kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan Tuhan kami mau terus percaya kepadamu. Kami mau terus memperkatakan firman-Mu. Kami terus memperkatakan perkataan iman yang membawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang heran di dalam Tuhan. Tiap-tiap hari Yesus heran buat kami. Dan tiap-tiap hari dengan mulut kami membesarkan Engkau Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Dalam semua pekerjaan yang dilakukan umat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Buka pintu sorga. Kalau Engkau memberkati maka Engkau memberkati untuk selama-lamanya. Ketika kami terus hidup dalam penundukan diri kepadamu. Dalam ketaatan melakukan firman-Mu. Kami boleh melihat berkat Tuhan terus datang dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau sediakan bagi kami sekalian Tuhan. Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati pemberian-pemberian yang sudah dibawa oleh umat-Mu kepadamu Tuhan. Engkau membalas sesuai janji firman Tuhan. Buka pintu surga. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat sorgawi Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga tiap-tiap hari kami dalam sukacita sorga dan kami akan terus memuji, memuliakan Tuhan, memperbanyak syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.